dan juga guru PAM. Saya Paskalis Ama, mahasiswa PPG tahun 2022, Prodi PGSD, akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja pada materi kelas 5 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kamis 06 Oktober tahun 2022, bertempat di SDI Impres Veripateng, Desa Urang, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan tadi? Sudah. Ya, terima kasih. Baik. Mana tuh kelas? Ada yang tidak hadir? Ada semua, Pak. Pintar, semua kamu rajin ya. Sekarang saya minta kalian untuk berdiri. Berdiri. Periksa gerak yang pas, mulai dari gerak maju. Yang belum isi dalam bajunya silakan taruh dalam ya, supaya kelihatan rapi, ganteng dan Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka di makmur sang besar. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Sekarang saya minta anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan doa. Saya mohon kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ya. Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Terima kasih Aan sudah memimpin kita dalam doa. Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak Guru akan bertanya dulu. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan bernapas? Angkat tangan, jangan takut. Menghirup dan mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Ya, tepuk tangan itu jawab. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Ya, silakan. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, jawaban yang bagus sekali. Tepuk tangan. Jadi apa yang disampaikan oleh Grace dan temannya tadi itu adalah benar. Jadi, bernapas itu adalah kegiatan di mana kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Baik, sekali lagi saya minta satu anak-anak lagi. Siapa yang bisa praktekkan? Kira-kira yang dimaksud dengan menghirup dan menghembuskan udara itu yang bagaimana? Coba.
Ya, silakan. Ya, tepuk tangan. Dari kalau menghirup itu, sedangkan kalau menghembus atau mengeluarkan. Baik, terima kasih. Dari anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi kelas 5, yaitu tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, setelah anak-anak nanti membaca teks yang berjudul Dayu Berangkat ke Sekolah, anak-anak nanti bisa mengetahui informasi apa yang terdapat dalam teks tersebut, terutama berkaitan dengan penggunaan kata tanya, apa, di mana, kapan, bagaimana. Kemudian tujuan yang berikut, setelah nanti anak-anak menonton video, mengamati video tentang pengaruh atau dampak buruk daripada penyebab gangguan pernapasan manusia, anak-anak nanti bisa mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Kemudian yang berikut juga, nanti setelah anak-anak melihat tayangan video tentang tutorial cara membuat organ, model sederhana organ pernapasan manusia, anak-anak bisa mengetahui atau bisa mengerjakan di dalam kelompok bagaimana cara membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Kemudian setelah anak-anak bisa membuat model sederhana organ pernapasan manusia, anak-anak bisa mengetahui apa saja yang termasuk alat pernapasan manusia. Kemudian anak-anak juga bisa mengetahui bagaimana proses kerja organ pernapasan manusia itu dalam tubuh. Ya, silakan. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terpaku-paku. Siti dan Edo segera menutup. Makhluk hidup sangat butuh untuk bernafas, khususnya manusia. Bayangkan saja jika kita tidak bisa bernafas, pastinya akan lemas dan bisa menyebabkan manusia itu mengalami kematian. Iya kan teman-teman? Sudah kita ketahui bersama kalau bernafas adalah proses menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari air. Oksigen yang kita hirup nantinya akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk kepentingan kita. Waduh, ada banyak asap nih. Kita bisa jadi batuk-batuk. Udara kotor bisa. Nantinya bantuan pernapasan. Yuk jadi tahu. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis,
emfisema, dan paru-paru. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan pernafasannya agar tidak terkena gangguan pernafasan. Faktor lingkungan, kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, oksigen udara kita lebih banyak. Sudah paham kan adik-adik? Dari pemaparan penyebab gangguan pernafasan di atas bisa dibuat gagal atau diagram atau juga model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia seperti gambar berikut. Hai. Hello. Hai. Hello. Anak-anak, tadi kamu sudah mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh Aan tadi tentang ayo berangkat ke sekolah. Kemudian setelah itu tadi kamu juga telah mengamati video yang sudah ditayangkan tentang apa saja faktor yang dapat mengganggu organ pernapasan manusia. Sekarang Bapak Guru akan membagikan LKPD. Anak-anak diminta untuk mengerjakan tugas ini berdasarkan teks yang dibacakan dan video yang sudah ditayangkan tadi. Paham? Ya. Waktu mengerjakan 10 menit. Pertama, saya beri kesempatan kepada Melanie. Berikut saya akan membacakan hasil kerja saya berdasarkan teks yang dibaca dan video yang ditonton. Informasi yang terkandung dalam teks adalah siapa yang mengalami batuk-batuk? Jawabannya adalah Layu. Mengapa Layu mengalami batuk-batuk? Karena menghirup udara kotor yang sudah tercemar oleh asap kendaraan. Bagaimana cara membuat batuk Layu menjadi reda? Mereka berteduh di bawah pohon, kemudian Layu mengadap kepalanya lalu menghirup udara yang segar di bawah pohon. 3 faktor penyebab gangguan pernapasan yaitu 1. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur. 2. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Contohnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Untuk Melanie.
Terima kasih anak-anak, kamu sudah mengerjakan pekerjaannya. Selanjutnya, Bapak Guru akan membagi kalian ke dalam kelompok diskusi. Bapak Guru akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok diskusi. Ya, masing-masing kelompok ini nanti satu orang yang menjadi ketuanya. Dan tugas daripada ketua ini nanti membagi tugas kepada semua anggota supaya bisa bekerja sama dengan baik. Dalam kelompok ini nanti Bapak Guru meminta anak-anak untuk membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Sekarang silakan atur dalam kelompok. Hello. Hai. Baik. Sebelum kita mulai kerja terlebih dahulu Bapak Guru akan mengecek dulu kelengkapan alat yang sudah disiapkan sesuai yang sudah disampaikan oleh Pak Guru ya. Oh ya, sudah lengkap. Terima kasih. Coba posisi ini. Anak, lem, gunting. Oh ya, sudah. Terima kasih. Baik. Sekarang sebelum anak-anak memulai kerjanya, mari kita lihat dulu tayangan video tentang tutorial pembuatan model sederhana organ pernapasan manusia. Perhatikan nanti di video itu langkah-langkah untuk membuat model sederhana organ pernapasan manusia.
tadi. Tepuk semangat. Kita nyari gunting. Yang lainnya kalian tolong ini supaya cepat. Ya. Berikut kelompok 2. Nah, ya. Ini kamu gunting seperti ini ya, seperti huruf bukan V, V. Kemudian ini gunting bagi 2. Coba. Jika sudah berbentuk ini, sudah seperti ini, lihat bentuk ini. Tinggal nanti balonnya ini sedikit terkat, jangan sampai di sini bisa keluar sini udara, nanti hasilnya kurang baik. Ya, ini direkat pakai selas ya. Lalu nanti botolnya ini kasih, isupan botolnya kasih lubang, seperti yang ada dalam video yang ditonton. Oke? Kemudian kelompok tutup rapat. Di sini kamu kasih lem, jangan sampai keluar udara di sini. Lalu, nanti mana balon yang tadi? Balon besar yang satunya ini, nanti kamu gunting bagian bawahnya, lalu taruh di sini sebagai ganti diafragma. Sudah kerja semua tadi? Coba tunjukkan hasil kerjanya. Coba tunjuk. Kelompok berapa itu? 1. Ya, sudah mantap. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, sudah mantap. Sekarang Bapak Guru minta masing-masing kelompok itu untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Saya beri kesempatan mulai dari silakan nanti kamu di sini. Berikut kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1 adalah sebagai berikut. Macam-macam organ pernapasan berdasarkan hasil praktikum adalah hidung, tenggorokan, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Hasil pengamatan dapat dilihat sebagai berikut. Perlakuan pada balon bagian bawah ketika ditarik, maka perubahan yang terjadi pada balon dalam botol adalah mengembang atau membesar. 2. Perlakuan pada balon bagian bawah ketika dikembalikan pada keadaan semula, maka perubahan yang terjadi pada balon yang ada dalam botol adalah meningkat. Kesimpulan. Dalam sistem pernapasan manusia ada proses inspirasi dan ekspirasi. Saat balon ditarik, maka balon yang berada dalam botol karena terisi udara dari luar. Kondisi ini terjadi karena tekanan udara di dalam botol mengecil, sedangkan tekanan udara di luar botol membesar, sehingga udara di luar botol akan mengalir ke dalam balon dalam botol yang diumpamakan sebagai paru-paru. Proses yang seperti ini disebut proses inspirasi. Keadaan balon dalam botol saat kumpulan karet dikembalikan adalah mengalir. Hal ini disebabkan karena tekanan udara dalam botol membesar dan tekanan udara di luar mengecil, sehingga udara dalam balon yang berada dalam botol mengeluarkan udara yang membuatnya meningkat. Ini disebut proses ekspirasi. Baik, terima kasih. Berikut
saya beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, kelompok lain dengar. adalah sebagai berikut. Macam-macam program pernapasan. Observan bersentuhan kepala, hidung, tenggorokan, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan tentang cara kerja paru-paru dalam praktikum yang telah dilaksanakan menggunakan model paru-paru yang telah dibuat. Hasil pengamatan dapat dilihat sebagai berikut. Perlakuan pada balon bagian bawah ketika ditarik, maka perubahan yang terjadi pada balon dalam botol adalah mengembang atau membesar. Perlakuan pada balon bagian bawah ketika dikembalikan pada keadaan semula, maka perubahan yang terjadi pada balon yang ada dalam botol adalah mengempes. Dalam sistem pernapasan manusia, ada proses inspirasi dan ekspirasi. Saat balon ditarik, maka balon yang berada dalam botol mengembang karena terisi udara dari luar. Kondisi ini terjadi karena tekanan udara sedangkan tekanan udara di luar botol udara bebas membesar, sehingga udara di luar botol akan mengalir ke dalam galon dan botol yang diumpamakan sebagai paru-paru. Proses yang seperti ini disebut proses inspirasi. Keadaan balon dalam botol saat membran karet dikembalikan adalah mengempes. Hal ini disebabkan karena tekanan udara dalam botol membesar dan tekanan udara di luar botol kecil, sehingga udara dalam balon yang berada dalam botol mengeluarkan tekanan yang membuatnya masuk. Ini disebut proses ekspirasi. Barang untuk kelompok 2. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok 3. Berikut kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3 adalah sebagai berikut. Berikut kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4 adalah sebagai berikut. Macam-macam organ pernapasan berdasarkan hasil praktikum adalah hidung, tenggorokan, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Hasil pengamatan. Hasil pengamatan dapat dilihat sebagai berikut. Perlakuan pada balon bagian bawah. Ketika ditarik, maka perubahan yang terjadi pada balon dalam botol adalah mengembang atau membesar. Perlakuan pada balon bagian bawah. Ketika dikembalikan pada keadaan semula, maka perubahan yang terjadi pada balon dalam botol adalah mengepis. Kesimpulan. Dalam sistem pernapasan manusia, ada proses inspirasi dan ekspirasi. Saat balon ditarik, maka balon yang berada dalam botol mengembang karena terisi udara dari luar. Kondisi ini terjadi karena tekanan udara di dalam botol mengecil, sedangkan tekanan udara di luar botol udara bebas membesar, sehingga udara di luar botol akan mengalir ke dalam botol. Dalam botol yang diumpamakan sebagai paru-paru, proses yang seperti ini disebut proses inspirasi. Keadaan balon dalam botol saat membara karet dikembalikan adalah hal ini disebabkan karena tekanan udara dalam botol membesar dan
merangkum atau menyimpulkan materi yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menyimpulkannya, lalu hasilnya nanti kamu bisa belajar kembali di rumah. Ya, kita lihat yang pertama. Setelah kita cermati tadi teks yang berjudul Dayu berangkat sekolah, kita dapat informasi terkait pertanyaan, yaitu apa, kemudian di mana, kapan, siapa, dan mengapa, atau mengenal suatu hal atau benda. Misalnya dalam teks tadi, apa yang menyebabkan bayi batuk? Apa yang menyebabkan bayi batuk tadi dalam teks? Ya. Iya, karena menghirup udara kotor. Contohnya. Lalu pertanyaan kedua, di mana? Di mana ini menjelaskan mengenai tempat. Kalau dalam teks tadi, di mana Dayu mengalami batuk-batuk? Kemudian pertanyaan yang ketiga, kapan? Ini mau menanyakan waktu. Saat kapan Dayu mengalami batuk? Kemudian siapa? Siapa ini menyebut atau menanyakan tentang pekerjaan? Siapa yang, kalau dalam teks tadi, siapa yang mengalami batuk-batuk? Siapa tadi? Kemudian mengapa? Mengapa ini menanyakan tentang sebab dalam suatu cerita. Baik, yang berikut dari video yang kita amati tadi. Apa saja penyebab gangguan pernapasan manusia? Jadi ada 3 macam faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia, yaitu yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Contoh faktor fisik itu biasanya terjadi pada bayi prematur. Tahu bayi prematur itu? Tahu? Siapa tahu? Coba. Apa maksudnya bayi prematur? Bayi yang lahirnya belum pas 9 bulan. Bayi yang tepuk tangan. Bayi yang lahirnya belum pas bulan. Jadi itu bayi prematur. Nah, kenapa bayi ini mengalami gangguan pada organ pernapasannya? Karena biasanya bayi yang lahir prematur itu dia punya organ pernapasannya itu belum terbentuk secara sempurna. Itu tadi ada kelainan fisik. Kemudian faktor penyakit. Faktor penyakit itu ada misalnya influenza, kemudian TBC, dan yang lain-lain. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini bisa asap rokok, kemudian asap pabrik, asap kendaraan. Berdasarkan hasil praktikum yang kami lakukan tadi, ada 5 macam alat pernapasan manusia. Rongga hidung atau hidung, kemudian ini tadi rongga hidung yang masuk di atas ini, lalu tenggorokannya yang panjang ini, garnya yang ini, lalu kemudian bronkusnya yang bercabang ini, seperti huruf E, Y yang bercabang. Lalu ada yang tempat paru-paru. Paru-paru ini ditunjukkan oleh 2 balon ini, warna pink dengan warna orange. Kemudian yang kelima ada diafragma. Diafragma itu balon yang di bawah ini. Itu Kemudian selain itu
ketika kita bernapas, dalam praktikum ini dijelaskan tadi bahwa ada dua hal yang melibatkan proses pernapasan manusia, yaitu proses inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi itu di mana saat kita menghirup oksigen, sedangkan ekspirasi di saat kita mengeluarkan karbon dioksida. Baik, anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Bagaimana materi kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Bapak Guru akan membagi dengan di sini. Halo. Satu hal yang paling penting dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa setelah kita mempelajari materi hari ini, pulang ini sebentar kita bisa menjaga organ pernapasan kita, menjaga kesehatan organ pernapasan. Terima kasih. Baik, sekarang anak-anak silakan pulang sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya.